Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Laqad ta'ala wa ta'alim wa ifada wa istifadah wa nafa'a wa intifa'a billahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim, para ulama, para guru ngaji, ustadz, ustadzah yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa juga ketua RW, ketua RT, dan juga ketua Majelis Ta'lim Ar-Rayyan, dan para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki bertemu saudara-saudara seiman khususnya, dan juga bertemu dengan tetangga kanan kiri depan belakang pada kesempatan yang sangat membahagiakan, apalagi kita hadir dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bapak Ibu, saya pun bersyukur masih bisa hadir ya. Semalam saya sudah mulai khawatir tidak bisa hadir, suara kok tambah habis gitu. Akhirnya istirahat, alhamdulillah bisa hadir. Tujuan kita dan hadir ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk satu, menyambung silaturahim. Yang kedua, untuk mengenal lebih dalam sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu bukan berarti terlalu nganggur ya. Di rumah itu pasti banyak kerjaan. Mungkin ibu-ibu rumah belum beres atau ada yang belum dicuci dan lain sebagainya. Tapi kita tinggalkan sejenak keruwetan hidup, kita tinggalkan sejenak apa-apa yang menjadi kesibukan kita. Kita berkumpul di sini niat untuk hadir majelis taklim, hadir dalam kegiatan yang positif. Insya Allah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya telah datang bagi kalian Rasul, yaitu utusan Allah, yang mana beliau ini adalah min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu manusia sebagaimana kita. Dan itu tidak sebagaimana yang diinginkan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu mereka berkata, kenapa Rasul itu dari golongan manusia? Kenapa kok tidak dari golongan malaikat? Sehingga lebih keren begitu ya. Tapi Allah kehendaki Rasul kita ini dan semua nabi-nabi yang diutus itu dari golongan manusia. Berarti manusia itu spesial gitu ya. Dibandingkan malaikat, kira-kira itu lebih afdal mana? Malaikat dibandingkan manusia. Nah, coba dipikir-pikir dulu. Kenapa lebih afdal malaikat, sehingga ada tuh orang yang ngaku-ngaku jadi malaikat sampai dikandani ke
gak bisa dipenjara gitu. Jadi kita ini Bu bersyukur loh. Nabi itu makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Dan manusia ini kalau kita pikir-pikir itu adalah makhluk yang paling mulia. Tinggal kita itu bisa tidak mengambil kemuliaan itu dan kita ini menjalani aturan yang sudah Allah berikan. Bukti kalau manusia ini spesial Bapak Ibu. Kita ini kalau melihat makhluk dari manusia yang diciptakan oleh Allah, yaitu Abuna Adam. Ketika dia diciptakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diciptakan Nabi Adam itu sebagai bapaknya manusia pertama, itu sudah dihargai setinggi-tingginya oleh Allah. Bahkan semua malaikat pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Sujud di sini untuk menghormat. Jadi saele-ele menungso nih Bu, kita ini masih turunannya raja. Ya. Raja sinten? Ya Raja Adam alaihissalam. Dihormat oleh penduduk langit pada saat itu. Bahkan dimuliakan dan tempat asalnya berada di surga. Jadi kalau panjenengan semua ini melaksanakan ibadah, menjalani perintah, menjauhi larangan, itu niat, ya Allah saya akan kembali ke tempat asal saya. Tempat asalnya manusia itu diciptakan, ditaruh oleh Allah di surga. Nah kalau kita nggak bisa balik ke sana, nah berarti nggak sesuai dengan SOP-nya, gitu. Bapak Ibu, jadi manusia ini spesial. Bahkan Allah ini menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini kira-kira untuk siapa Bu? Untuk kucing atau untuk malaikat? Untuk siapa? Kalau kita perhatikan untuk manusia. Panjenengan lihat laut seisinya itu, hasilnya yang makan itu rata-rata nggih manusia semua. Kucing niku cuman dapat nopo niku? Paling endah sitok niku lho. Mari jenengan makan, bapak-bapak makan, baru bus kasih ke kucing. Itu pun belum zamannya dulu ada presto. Setelah ono presto niku Pak, sandar-sandar tak kabeh. Cari kucing nemen menungso iki ta. Sak belum dintekno. Sakno Pak, menungso niku luar biasa. Geragas luar biasa. Bapak Ibu, bahkan malaikat niku yang ada di surga, yang ada di sekitar kita, bahkan malaikat hafazah, semua itu malaikat Allah ciptakan untuk pengabdian kepada siapa? Kepada kita ini Bapak Ibu. Ada malaikat yang bagian nyatat Raqib dan Atid. Ada malaikat yang nopo niku tugasi bagi-bagi rezeki. Lah nggih ketampan royokan niki. Ada yang kebagian, ada yang enggak kebagian. Itu jangan khawatir. Ya, memang itu rezekinya jenengan itu. Karena tugasnya malaikat Mikail niku santun menentukan. Saya misalkan nggak dapat ini tadi, mungkin nanti saya dapat. Gitu ya. Kata malaikat, "Enggak usah melok royoan, sungkan masa ustaz melok royoan." Gengsi ya jadi gitu. Gimana ya? Nah, kalau dulu semangat juga saya royoan gitu ya, seneng. Ibu tadi jemaah sekalian, jadi panjenengan jadi menungso niki harus bersyukur Bapak Ibu. Jangan sampai pengen jadi malaikat akhirnya ngaku-ngaku jadi malaikat. No pemane jadi setan. Naudzubillahi min dzalik. Lah manusia ini Bapak Ibu bisa mengalahkan derajat malaikat kalau dia ini bisa mentazkiyah nafsunya. Jadi kalau malaikat niku bukan pernah maksiat karena tidak ada nafsu. Jadi kalau disuruh sujud sampai hari kiamat. Suruh tasbih, bertasbih sampai hari kiamat. Nah kalau kita kan suruh sujud ping 5 kadang nggak cangkem nih. Ping 5 sehari semalam kadang di korting mawon gitu. Ini bahayanya manusia nih. Manusia itu kalau bisa mengendalikan nafsunya, maka dia akan mengalahkan derajat malaikat.
Tapi kalau sudah menjadi abdul hawa, bukan hambanya Allah, dia akan lebih rendah dari binatang. Gitu. Jadi kalau lihat reno-reno berita niku nggih, lah rata-rata sing kasus menungso nggih. Mboten enten niku jaran mboten enten. Memo niku ada pemerkosaan, setelah diperkosa dibunuh. Itu tidak mungkin kalau itu ada jaran ngeten niku. Padahal nafsu paling gede niku nggih nafsu jaran, nafsu kuda ya. Cuman kalau urusan sing warna-warna niku pun diperkosa, sik dipateni. Niku menungso. Jaran gak ngeten niku. Padahal niku binatang. Bajing niku, bajing loncat niku lebih ngalah-ngalahi bajing biasane niku. Kalau bajing dari golongan hewan niku paling makannya napa, Bu? Buah-buahan, kelopo. Tapi nek bajingan tengik niku, jangankan buah-buahan niku kabel-kabel entek kopi niku. Bahkan mur-muri Suramadu niku dicukuki. Sampai hoyak-hoyak niku lho. Jembatan Suramadu. Nggih. Tahu bajingan niku. Bajingan saking suwe sampai tengik niku. Akhirnya bajingan tengik. Nauzubillah. Bapak Ibu, makhluk dari golongan manusia, kalau ditanya siapa mereka yang harus kita cintai, yang paling harus dicintai, saya dulu kalau nanya itu ke mahasiswa, kalau ibu ditanya siapa manusia yang paling dicintai, kira-kira suaminya bisa masuk nggak kategori? No, suaminya dicoret, suami tetangga dicentang, repot nih. Bapak-bapak kalau ditanya siapa manusia yang paling dicintai, Pak? Istri. Oh, bagus. Itu lumayan daripada istrinya orang, gitu kan. Tapi jawabannya niku kalau mahasiswa saya tanya itu rata-rata jawabannya bapak, orang tua, termasuk ibu. Niku alhamdulillah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau ditanya seperti itu jawaban paling pas niku manusia yang wajib kita cintai dan harus dijadikan nomor satu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pertanyaannya kenapa gitu kan? Kan yang ngasuh jenengan itu rata-rata kan bapak ibu jenengan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, orang tua sendiri itu kadang cinta sama anak, tapi cintanya masih dalam koridor dunia saja. Bahkan terkadang itu kecintaannya itu salah gitu. Sayang sama anak, kalau ibu-ibu diapain, Bu? Dikasih apa kalau sayang sama anak? Dikasih HP yang paling bagus. Bapaknya sayang sama anaknya, kalau laki kasih motor yang paling banter, cc-nya paling tinggi 300 cc. Pokoknya sayangnya itu kadang hanya diukur dari sisi duniawi. Walaupun nantinya sesuatu itu mencelakakan kepada anaknya. Yang parah niku sayang sama anak, saking sayangi sholat subuh gak ditangeni, Pak. Pas ditanya, kok gak dibangunin niku kenapa? Kasihan. Semalam niku soalnya latihan taekwondo sampai jam 1. Terus supaya kesiangan engkau aja saya di jamak takhir. Niki sayang sing dak kena nih. Dan itu tidak terjadi pada diri Nabi, Pak. Manusia itu kalau orang tua yang tidak benar kadang itu dia tidak mikir jauh. Sayangnya sama anak itu salah kadang. Anak dah boso dibiarin, anak itu tidak ngaji dibiarin gitu. Tapi kalau tidak les bahasa Inggris dimarahin, repot nih. Kalau tidak ngaji, gak sholat, wis dak apa. Niku sayang yang salah. Maka manusia yang memikirkan keselamatan kita sesuai dengan yang dibacakan ayat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum itu apa? Dia itu sangat ingin selamat umat-umat ini, Bapak Ibu. Maka dari itu Nabi itu pernah dulu dimintain doa sama istrinya. Istrinya beliau ini yang paling muda sinten? Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Beliau ini minta Kanjeng Nabi tungakno kula
Lalu sama Nabi niku didongakno Bu. Nah, nanti zaman niru sama suaminya. Mas, dongakno aku Mas. Nah, biar didoakan, Ibu amini gitu ya. Akhirnya Nabi itu doakan begini, Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni Aisyah. Ma taqaddamat wa ma ta'akharat. Dosa-dosa yang sudah terjadi dan yang akan dilakukan. Oh, shopping terus nih. Dipanggil shopping. Ya. Kemudian Nabi katanya wa ma a'lanat wa ma asarrat. Apapun yang dilakukan yang dohir maupun terrahasiakan. Sampai Siti Aisyah itu senang Bu didoakan gitu itu, sampai guyung-guyu beliau itu, dan ditanya sama Nabi, apakah sampean senang tak dongakno ngeten niku? Katanya Siti Aisyah, nggih Nabi, seneng banget kula pol-polan niku. Soalnya donga niku pol-polan pun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu demi Allah tiap sholat katanya. Tiap sholat itu mendoakan umatku sebagaimana aku mendoakan kamu dengan redaksi yang tadi itu. Jadi Kanjeng Nabi ini Bapak Ibu, dongakno awak dhewe umat ini tiap sholat loh. Dongane niku napa? Sebagaimana yang didoakan kepada istrinya tadi. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni. Berarti kalau umatnya umatku ini yang mungkin dia ini pernah berdosa di waktu lalu, dia akan datang. Itu semua doanya Nabi itu tiap sholat. Makanya kalau kita ini tidak bersyukur jadi umatnya Muhammad itu rugi Bapak Ibu. Karena kita ini selalu didoakan oleh beliau. Bahkan setiap Nabi itu punya doa yang pasti diijabah oleh Allah. Dan Nabi SAW menyimpan doa itu. Menyimpan doa itu yang mana doa itu adalah meminta kepada Allah agar diberikan syafaat untuk umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang khawatir niku Bapak Ibu, kita ngaku umatnya Muhammad, tapi ternyata kita itu tidak diakoni. Nah niku sing repot niku. Jadi kalau ngaku cinta itu kan gampang ya. Tapi kalau kita dicintai itu yang belum tentu. Sama kalau kita bilang saya kenal sama Pak Jokowi. Ya iya, tapi belum tentu Pak Jokowi kenal sama sampean gitu. Kita ngaku saya itu kenal sama Nabi. Kok gitu? Iya, saya semalam pernah mimpi sama beliau itu. Rambutnya keriting, terus orangnya gemuk katanya. Terus kulitnya hitam, kira-kira betul itu? Salah. Lah, karena kita tidak hidup sezaman dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar kita kenal maka butuh kita itu ngaji. Ngajinya apa kalau kita niku? Ngaji sirah nabawi. Ngaji minimal itu kita faham. Oh Nabi itu fisiknya seperti ini. Walaupun memang setelah kita tahu gak harus kita seperti itu. Misalkan bapak-bapak waktu ngaji itu Pak, Nabi itu dadanya bidang. Kalau dadanya aja dempalnya teniku, kira-kira berarti gemblung apa tuh? Dan mesti six packnya teniku. Nah kalau jenengan wajib ngirune kan berat juga Pak ya. Berat wis gak iso six packnya teniku, gak cocok gitu nih. Kurang nyunah katanya. Itu setidaknya kalau kita tahu. Nanti kalau panjenengan lagi mimpi kok ketemu, kok cocok ya sama yang ngaji waktu semalam itu. Niku contohnya niku pentingnya ngaji sirah. Tapi yang lebih penting niku Bapak Ibu, setelah kita mengaji sirahnya, mengaji apa yang dilakukan Nabi, itu kita ini mencontoh beliau. Itu yang paling penting. Karena rahasia Allah kirimkan Nabi itu min anfusikum, dari golongan kalian, yaitu dari golongan manusia, agar bisa mencontoh. Karena kalau diutus dari golongan malaikat, malaikat itu tidak makan, tidak minum. Tapi kalau menungso itu mangan terus ini. Mirip lah sama sapi. Bedanya nih kalau sapi ini memang hidupnya untuk makan. Tapi kalau manusia itu makan untuk hidup. Gitu. Nah dulu kalau mondok nih terus mangan kurang sama kiai dimarahin.
kamu itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, katanya Kiai. Kalau sapi itu hidupnya untuk makan. Justru kalau amban punya sapi wedhus gak kelembangan, ruwet jenengan. Kepikiran, nah bagi wedhus gak mangan rek, sapi gak kelembangan, gak lemu iki. Rugi gitu. Kalau orang enggak, makannya untuk hidup, untuk kekuatan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita tahu, oh Nabi itu manusia, saya juga manusia, dan Nabi SAW mirip dengan kita, basyarun lakal basyar, walaupun mereka tahu dan kita pun tahu, Nabi ini manusia yang spesial. Jadi manusia itu Bu, kalau kita renungkan, itu kumpulan dari berbagai makhluk. Jadi ada yang dari golongan malaikat, punya sifat kemalaikatan itu. Ada sifat syaitoniyah, sifat setan niku wonten. Ada sifat sabuk niku napa? Hewan, kebinatangan. Sehingga kalau manusia niku, kalau dalam kategori binatang kan mamalia, omnivora, ngeten nggih. Manusia niku. Misalkan panjenengan itu punya suami niku wapi, atau punya istri bagus solihah, mesti nanti kalau dibilang itu, oh kena iku malaikat. Nah, biasanya kenapa? Karena bagus. Tapi kalau menungso niku welek tok isine, oh setan niku kayak gitu. Kalau orang marah, oh setan niku gitu. Berarti ada sifat syaitoniyahnya. Manusia itu juga punya sifat galaknya. Makanya ada yang sampai paten-patenan. Ada juga manusia itu punya sikap lemah lembutnya. Pokoknya manusia itu kumpulan dari berbagai sifat makhluk. Jadi kita ini namanya manusia, kadang salah, kadang benar. Maka Nabi itu memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita ini Bapak Ibu untuk mencontoh harus belajar. Dari mana kita mencontoh? Kalau memang tidak bisa 100%, ya minimal lah 60%, 70% bagus, nanti ditingkatkan lagi. Dari mana kita mau mencontohnya? Minimal niku dari keseharian kita Bapak Ibu. Kita kan pasti minum gitu, pasti makan. Nah kita contoh dari situ. Kalau yang lebih ingin lagi, tingkatkan lagi nanti. Bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara mandinya, bagaimana cara berpakaiannya. Baru juga ditingkatkan lagi ilmunya. Bagaimana tata cara sholatnya, puasanya, zakatnya, semua nanti. Kalau persis, nah niku baru spesial. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Orang ini kalau bisa berittiba kepada Rasulullah, mencontoh kepada Rasulullah, niku menghadirkan mahabbahnya Allah. Dikatakan dalam Al-Quran niku, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau panjenengan niku seneng karo Allah, seneng kali Gusti Allah, maka tata caranya adalah berittiba kepada Rasulullah. Nah, ittiba niku harus ikut dasarnya dengan ilmu. Itu ittiba yang luar biasa. Misalkan panjenengan minum niku kalau ngeten niki, kalau ngikut Nabi nggih, mumpung ngelah kula. Bismillahirrahmanirrahim, maca dungane, terus tidak boleh bernafas di wadah. Tidak boleh disepul. Soalnya ababe niku ngandung racun. Inti ngombe nang bocor mati. Kadang kan ibu-ibu kalau mau nyuapinane disepul, bu. Padahal kurung sikatan niku, Pak. Kalau mau minum berarti jangan bernafas, bahkan tidak boleh bernafas di wadahnya. Kemudian jangan langsung dicongok, langsung niki diglak-gluk habis. Apalagi pakai ceret itu langsung modelnya kan gitu. Nah itu dah takut ada ceceknya masuk saat ceceknya niku ruwet jenengan. Jadi harus ada kayak gininya, itu bagus. Terus kalau minum itu maksimal kata Nabi antara 2 sampai 3 teguhan. Nah, kalau misalkan bismillahirrahmanirrahim itu berhenti dulu. Jangan langsung kayak onta nih lah, onta gak mending-mending.
Luk entek. Aduh kaya unta sampean. Unta piye? Ngombene ngono sak triken langsung entek. Ngeten niku. Itu wis baca alhamdulillah. Minimal niku, Bu. Kalau makan nggih ngeten. Kalaupun lupa makan tidak baca bismillah, karena Nabi mengatakan samillah wa kul biyaminik. Makan itu jangan lupa baca doa bismillah. Lalu makan dengan kanan. Jadi kalau makan tangan kiri niku Bu, niku model setan. Kadang sama ibu-ibu itu kadang bicara. Makan ode-ode, tangan kanan makan ode-ode. Sing tangan kiri makan lombok gitu. Ditakoni, kok ngeten? Jek kepedesan setane. Piye gitu. Kayak kepedesan setane. Akhirnya sing tangan kiri mau gak mau donga. Jadi makan udah tok mau donga bismillahirrahmanirrahim. Lomboke kaate, parlo setan jek kepedesan kapok. Bapak Ibu, ya janganlah. Usahakan niku. Makanya kalau guru ini kan, ayo sing mangan kerupuk hati-hati, tanya gitu. Kenapa kadang kita lupa gitu. Makan kerupuk niku pakai tangan kiri. Yang pakai garpu juga hati-hati karena kita nanti lupa gara-gara garpu niku. Yang bagus memang pakai tangannya, tidak usah sendok. Cuci tangan kemudian ditilati ngeten niku. Tapi kadang lari-lari sak niku gengsi kan ditilati koyo gak tau mangan aja. Dari sunahnya begitu, Pak, ditilati ngeten niku. Karena kita tidak tahu kata Nabi keberkahan itu ada di sebelah mana. Gitu. Yang mana lagi yang parah niku kalau kita sudah hadir nih di acara-acara standing party niku nggih. Biasanya kan tuan niku kan makan. Makan itu kadang kalau tuan rumahnya ke Islami, kita tidak ada tempat duduk. Akhirnya makan Pak sambil berdiri. Kalau minum sambil berdiri memang ada riwayat Nabi pernah minum sambil berdiri. Tapi Nabi itu menyuruh minumnya sambil duduk. Itu menunjukkan kalau larangan itu tidak sampai pada derajat haram, tapi derajatnya makruh. Karena apa? Karena memang setelah diteliti menjadi pendukungnya orang kalau minum sambil duduk itu lebih sehat dibandingkan sambil berdiri. Nah sama modelnya Bapak Ibu kalau panjenengan mengajarkan anak itu kencing. Nah sekarang kan kencing rata-rata itu kalau laki-laki gimana? Kayak tendangan bebas sama tendangan bebas. Nah, mekangkang wis selteping telu mari. Enggak pakai cawi lagi. Niku kira-kira mungkin apa? Mungkin sejak kecil tidak diajarkan oleh orang tuanya. Khususnya panjenengan yang perempuan ini al-madrasatul ula itu ibunya. Nah, kalau ibunya dari awal, nah kalau bebis sampean ini jongkok ya. Caranya kayak gini. Kalau laki ini falyantur salatan, terus itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita hadir kayak tadi itu, kemudian kita malu yang mau duduk makan. Kenapa katanya? Yang lain pada berdiri, masa saya duduk sendiri Pak Ustaz? Tidak enak. Jadi nanti malu atas apa yang diajarkan Nabi ini parah sudah. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, mari niru Nabi ini bukan masalah sholat saja yang kita tiru. Sallu kama ra'aitumuni usolli pasti niru. Tapi tindak tanduk kita nih pasti minum, pasti makan. Bahkan kalau makan itu sambil berdiri, wah ini katanya sahabat ini syar ini. Ini sudah keburukan. Kalau minum masih ada yang katanya makruh. Tapi kalau makan ini tidak dibenarkan. Okay? Maka kalaupun nanti misalkan kita ini berada di hotel atau apa, ya sudah kita duduk saja di karpet itu. Kalau karpetnya bagus, karpetnya tidak najis, kita duduk saja, ikuti saja. Niat ya Allah terhindar dari dosa makan berdiri. Lah kondisi kita ini Bapak Ibu memang dikondisikan seperti itu sekarang. Misalkan nih, kalau BAB ini sunahnya apa? Jongkok apa duduk kira-kira? Jongkok. Bahkan diteliti oleh kesehatan lebih sehat jongkok, lebih tuntas, lebih fokus gitu nih, daripada panjenengan duduk. Lah kalau kita ke hotel bintang 3, bintang 4, niku hampir tidak ditemukan niku yang namanya kloset jongkok. Rata-rata niku apa? Duduk, adik pakai disemprot dari bawah niku. Wis saya tidak jadi Pak kalau gitu Pak. Mau ke mall mau kemana kalau lihat klosetnya gitu, waduh mundur saya. Kenapa? Kalau versi orang yang tidak Islam, mungkin bersih itu cukup nang. Tapi kalau kita kan tidak. Kalau kita ini cawi dari urusan BAB niku,
Urusannya kan tidak urusan bersih saja, tapi urusannya suci atau tidak suci. Ketika kita duduk misalkan, mohon maaf apalagi sedang tidak baik-baik saja alias mencret gitu, lalu disemprot gitu nih Pak. Kira-kira niku sakit suci dah, gitu loh. Sulit. Bahkan saya tuh kadang gimana ini kencing dengan berdiri yang kayak ada di nempel-nempel di bandara niku, airnya cuman kericik-kericik saja di pinggir temboknya niku. Kemudian tidak dibasuh nih Pak, cuman diusap ngeten mawon, diusap ngeten. Nah diusap niku nggak suci. Dan niku yang penyebabnya karena tidak diajarkan sesuai sunnah Nabi niku, akhirnya dapat siksa kubur. Jadi pernah Nabi itu jalan di kuburan itu, lalu beliau ambil pelepah kurma. Nggih, pernah mereng niku nggih. Terus ditaruh, ada yang nanya, "Ya Rasul, kenapa?" Kata Nabi, "Semoga pelepah kurma ini selama dia belum kering niku mendoakan maghfirah terhadap sahibul maqbarah." Lah kenapa demikian? Karena dia disiksa kata Nabi karena perkara yang kecil. Napa niku sing kecil niku? Katanya diantaranya lam yatabarra minal baul, tidak bisa cebok dengan baik. Lah kalau di masjid usahakan bagi takmir janganlah menyiapkan fasilitas kencing berdiri untuk jamaah ini. Penting dikasih, bahkan dikasih himbauan gitu ya. Jangan kencing berdiri. Selain khawatir niku tadi, itu pun nanti kalau terus-terusan bisa katanya infeksi saluran kencing gitu Pak. Nah, jadi kalau kita ini kena infeksi itu kan rugi. Sudah katanya gak kompeten nanti impoten, repot nih. Lama-lama kan bisa impoten nih. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata sampai kita urusan makan minum itu kalau ikut Nabi itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan kalau kita makan, kita bicara bismillah, lalu kita lupa, kemudian kita ini baru ingat itu di akhir, ya jangan kita ini kemudian wis lali ya. Tapi apa yang diajarkan Nabi katanya? Katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu Nabi pernah melihat seorang pemuda itu sedang makan, Ibu. Tinggal puluhan terakhir itu baru ingat ya. Loh, belum baca doa. Lalu baca dia bismillahi awwalahu wa akhirahu. Niki setan niku yang ikut makan bareng dia muntah. Muntah lagi nih. Tapi panjenengan jangan di jarak-jarak lagi. Barno tak sengojo ya. Setan jek mangan sik. Engko tak maca iku bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jek muntah kapok. Mungkin jenengan ingat, takutnya itu lupa beneran, rugi jenengan. Jadi Bapak Ibu, memang setan itu oleh Allah diberikan kemudahan. Dia itu ikut sama kita dalam apapun tindak tanduk, sampai urusan bikin anak nih loh, niku tumut nih. Apa tunggu niku? Apa lagi? Apa lali panjenengan? Kalau mau bikin anak niku, tunggu kan gitu. Mas belum nikah, nggak hafal gitu. Belum. Oke, saya cari nanti. Nah, gimana Pak? Tunggu Pak. Lupa deh Pak. Lama nggak pakai. Alhamdulillah. Kenapa? Serius nih. Tunggu nih. Allahumma barik lana. Mangan nih kok. Oh, Allahumma inni a'udzubika. Lupa Pak. Lama nggak pakai berarti nggih. Pokoknya artinya ngeten. Ya Allah, saya berlindung. Allahumma jannibna syaitan. Nggih. Wa jannibis syaitan fima razaqtana. Artinya apa niku? Katanya ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan. Kalau dalam berhubungan suami istri ini nanti kelak ya Allah menghasilkan keturunan anak, maka juga jauhkan dari setan. Makanya kalau jenengan nanti mondokin anak, terus kiai ini bilang begini, Bapak Ibu, anak sampean kok ndablek-dablek nggih. Suruh sholat wah ngelen nemon itu. Napa lali gak mau coba sulit tungone pas gawe niku. Lah akhirnya kecampuran setan melok gerun ngene iki. Akhirnya anak kok kesetanan didik-didik ngene niku. Nek diceplek salat-salat gak semangat. Dikongkon mamot tok. Kongkon atus gak ditawar atus mo 5.000. Jalur 5.000.
Wis 3.000 tawar ngene. Nek 3.000 gak ada sikatan, Pak. Nah, akhirnya disikat oleh bapak itu. Tak sikat ekskuen. Ngeten niku. Ya salahnya sinten niku? Takutnya niku pas gawe pertama itu wis lali gak maca dulu. Ndak sesuai dengan bimbingan dan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus lagi Bapak Ibu, usahakan lagi kalau punya anak yang kecil-kecil itu jangan dari kecil itu ditanamkan hal yang nggak beres nih. Contoh ya, contoh. Ya, dengan punya anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun kan kadang ada yang dipotongnya rambutnya model-model. Yang tadi itu dikeripis separuh, yang tadi itu. Terus ada di gambar PLN yang tadi itu. Ini jangan loh Ibu. Kenapa? Karena itu sudah tidak sesuai dengan apa ya dicontohkan Nabi. Bahkan dalam hadis itu haram, gozak niku haram. Gozak niku nopo? Dikeripis no sebagian, dijarno sebagian. Nah kalau di film niku nopo niku? Titin gitu. Sehingga saya ada semua gini. Kayak pang gitu. Sininya itu ada, sini keripis. Lah kadang tuh anak umur 3 tahun wis kakean model. Yakin kalau niku bukan anaknya yang minta, paling bapaknya atau ibunya sing kakean model. Betul, kita kan Pak. Dan itu pun sudah diajarkan dan sesuai dengan sunnah. Bagaimana itu nanti kalau bisa? Kemudian kalau cerita kepada anak niku, ya panjenengan ceritanya ya cerita tidak jauh-jauh dari Nabi saja. Jangan ceritanya itu, no, sing biasanya umum niku. Kancil mencuri pentimunnya Pak Tani. Akhirnya kata anaknya, oh nek wong pinter iku suka nyolong. Akhirnya duit bapak hilang terakhir. Lah apa? Soalnya ibu ini cerita itu kancil mencuri timunnya Pak Tani itu pinter kancil. Hilang terus duit ini. Nah, diganti ngeten niku. Ya apa cerita kisah-kisahnya itu yang berkaitan dengan sahabat, berkaitan dengan Rasulullah. Itu insya Allah lebih manfaat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau ngaji sirah ini panjang Bapak Ibu. Jadi dari lahir sampai meninggal ini 23 tahun kurang lebih ketika Nabi diangkat menjadi Nabi. Kalau kita mau bahas 1 jam tidak mungkin. 3 jam pun tidak mungkin. Bahkan saya itu kajian sirah itu sampai ke umroh qadha dari awal itu karena sebulan sekali, mungkin tahunan itu. Gak hatam-hatam. Tapi kan lumayan gitu. Sedikit-sedikit kalau bisa nyontoh itu Masya Allah. Jadi kita diniatkan di acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah menghadirkan sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu kita jadikan dia sebagai uswatun hasanah. Oh mau contoh apa? Misalkan kita mau mencontoh Nabi sebagai suami yang baik, nah, itu bisa. Kenapa? Karena beliau bersabda begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para lelaki, wahai para suami yang paling bisa memperlakukan istrimu, anak-anakmu, keluargamu dengan baik. Jadi kalau bojone jenengan suka bentak-bentak doy. Nek ngomong niku adek volumenya full. Nah, berarti enggak sesuai dengan Nabi. Sama dengan ketika mau menjadi beliau sebagaimana menjadi kakek. Ya, jadi kalau punya kakek yang ini dicintai sama cucunya, berarti kakek ini sama sosoknya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau jadi kakek ini cucune wedi, omone jadi bapak cucune wedi. Bapake teko, kakek teko, assalamualaikum. Apa teko langsung wedi. Kaya wedi ngono. Anake mlayu kabeh. Nah niki berarti ada yang salah. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, menjadi sosok baginda Nabi Muhammad SAW ini memang tidak mudah. Bagaimana beliau mencontohkan kesabaran, kelemah lembutan, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang kakek yang baik. Khususnya kalau sekarang ini menjadi suami yang baik. Tidak ada panjenengan nemu riwayat Nabi nempeleng bojone walaupun bojone songo kan. Wonten ta? Tapi saniki wis bojo siji ditempeleng gitu. Kemusidi ditempeleng. Cedhak adek gawe ake telu walak-walik cedhak-cedhak ngeten niku. Wis nyor kabeh Pak sakno. Padahal bojone nek siji niku. Tapi Nabi kita ini walaupun istrinya lebih dari satu, lembut, lemah lembut sama istrinya ini.
Karena memang perintah Al-Quran itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini yang berat nih, apalagi punya istri cerewet nih, adek suka bentak-bentak, oh niki aman panjang umur Pak, wis stop jenengan. Kadang niku nek kalah sering dibentak niku bojone jenengan cepet mati. Kenapa? Soalnya wong nek dibentak ini ku sarape kaku. Nek kaku suwe-suwe mati. Jadi kita ini Bapak Ibu, kalau mau contoh lemah lembutnya Nabi, niki luar biasa. Sekira cukup nggih, karena sudah setengah jam lebih niki. Kalau kemengen nggih pas kesiangan subuh ruwet nih. Kita sholawatan enak-enak, subuh kesiangan ruwet jane. Piye iki maksudnya iki? Pokoknya kita ini bersyukur Bapak Ibu, menjadi umat Muhammad ini luar biasa. Syafaat beliau sangat ditunggu, maka jangan sampai kita tidak diakui sebagai umatnya. Apa yang dia membuat kita ini tidak diakui sebagai umatnya? Contohnya membenci sunnah-sunnahnya, atau kita ini melakukan hal-hal tipu daya, yang mana dikatakan oleh Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa orang yang nipu-nipu, muamalahnya suka nipu, ininya jualannya suka nipu, ini gak diakui sebagai umatnya Muhammad. Atau membenci sunnahnya, karena pernah ada beberapa orang pada itu rahib datang kepada Nabi mengatakan, aku mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tidak tidur semalaman, selalu tahajud terus. Yang satunya, kalau aku puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Yang satunya, aku tidak pernah dekat-dekat sama wanita. Aku ibadah terus, merahibkan dirinya kepada Allah. Akhirnya kata Nabi, kalau engkau ingin bertanya siapa orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, maka akulah orangnya. Tapi aku kalau malam ya tidur, tidurnya di awal waktu, bangun di sepertiga akhir malam. Nah, jangan sampai kita niru awalnya dong nih. Awal waktu langsung tidur, tapi mentok sampai subuh kesiangan. Niru awal itu, tapi akhirnya gak niru niki ruwet ya. Yang kedua kata Nabi, saya juga puasa, apalagi Ramadan wajib, tapi di luar itu ya kadang puasa kadang tidak. Senin Kamis ya kadang puasa kadang tidak. Tapi yang tidak ditinggalkan apa? Ayyamul bid kata beliau. Di antaranya yang dipesankan untuk kita ini tidak meninggalkan, di antaranya puasa 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Dan yang ketiga kata beliau, aku juga menikah, walaupun aku ini orang yang bertakwa, bukan berarti tidak mau menikah, ibadah terus. Enggak. Jadi panjenengan kalau ketemu orang nih, saking alime, saking katanya soleh gak iling nikah ini kok, ya boten bener nih. Karena nikah itu kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa orang yang membenci nikah, membenci sunnahku, maka bukan dari golongan. Saya yakin bapak-bapak tidak ada yang benci nikah, Pak ya. Malah seneng nikah doa begini. Ingin nikah mana ini? Kenapa? Sunnah. Tapi sebenarnya bocorin terus wani. Ya demikian. Kita cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencontoh tindak tanduknya dalam segala aspek kehidupan, baik ubudiyahnya, muamalahnya, tata caranya dalam bergaul dengan masyarakat dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.